Hai semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang komunikasi politik dan demokratisasi global. Secara umum, komunikasi didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian berupa lambang-lambang yang bermakna dari manusia satu ke manusia lainnya. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Maka, komunikasi politik dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian berupa lambang-lambang yang bermakna dari politikus kepada halayak ataupun sebaliknya dengan tujuan terciptanya kebijakan sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan bersama. Adapun beberapa fungsi komunikasi politik menurut Bhutan Max 2019 yang diantaranya adalah: yang pertama, komunikasi politik berperan penting dalam menangkap jelas keberadaan atau kejadian sesuatu yang ditimbulkan dalam dunia politik. Yang kedua, komunikasi politik diperlukan dalam komunikasi internasional, hubungan internasional, maupun lingkup internasional komunikasi politik. Yang ketiga, komunikasi politik memiliki mata rantai disiplin ilmu, yang dimana disiplin ilmu tersebut kemudian akan menjelaskan mengenai komunikasi politik yang juga dapat berhubungan dengan media sosial, budaya, agama, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah komunikasi politik memberikan peluang bagi para praktisi. Pola-pola komunikasi politik menurut bhutanmax.id. Yang pertama adalah pola komunikasi vertikal, yaitu dari pemimpin kepada yang dipimpin. Yang kedua adalah pola komunikasi horizontal, yaitu antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Berikutnya atau yang ketiga adalah pola komunikasi formal, yaitu komunikasi yang melalui jalur organisasi formal. Dan yang terakhir atau pola keempat adalah pola komunikasi informal, yaitu komunikasi yang melalui pertemuan atau tatap muka serta tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur organisasi. Dalam kerangka politik, komunikasi politik ditujukan pada suatu sistem politik. Sistem politik memberikan gambaran yang kuat dalam bentuk corak, ragam, maupun kegiatan usaha politik. Sistem politik merupakan sistem interaksi yang ada di seluruh masyarakat bebas, yang menjalankan fungsi integrasi dan beradaptasi dengan menggunakan pendekatan kebersamaan, serta berpartisipasi baik secara individu dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi politik dianggap sebagai alat untuk mengoptimalkan interaksi dari semua aspek atau bidang kehidupan. Situasi politik tidak terlepas dari situasi dan kondisi masyarakat. Saat ini, Indonesia telah memasuki masa reformasi dan demokratisasi, namun situasinya kini masih dapat dikatakan sebagai transisi. Politik Indonesia berarti membicarakan politik Jawa. Meskipun kelas menengah dipercaya sudah berubah, bahkan kerajaannya sudah bergaya atau berwatak egalit seperti Sultan Yogya, namun masyarakat bawah masih bisa dieksploitir oleh gaya Soeharto dan masih menerapkan pola yang sama, bahkan dengan aling-aling demokrasi, seperti demokrasi semu, demokrasi prosedural, dan demokrasi kulit. Berdasarkan hal itu, untuk mengetahui komunikasi politik, sistem politik, dan demokrasi khas Indonesia, kita harus mendeskripsikan identitas dan sifat-sifat manusia secara keseluruhan terlebih dahulu. Masyarakat bawah cenderung mudah dimanipulasi oleh masyarakat elit, dan juga sebaliknya. Masyarakat elit pun cenderung memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan kekuasaannya, maka masyarakat elit, Jawa atau bergaya Jawa lebih disoroti. Dalam terminologi Jawa, masyarakat elit ini sering disebut dengan priai. Mengikuti arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Dari perkembangannya tersebut, teknologi komunikasi melahirkan sebuah media baru yang disebut dengan media sosial. Di masa ini, kehadiran media sosial berpengaruh dalam komunikasi politik.
Pasalnya, mayoritas penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial. Para tokoh politisi pun kini menjadi pengguna media sosial, seperti Tifatul Sembiring di akun media sosial Twitternya @tifsembiring. Prabowo juga dengan akun Twitternya @prabowo, dan bahkan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo dengan akun Twitternya @jokowi. Media sosial memang menawarkan peluang bagi para tokoh politik untuk bisa menjaring pemilih, berinteraksi secara langsung dengan publik, sekaligus membentuk perbincangan yang akrab dengan publik. Namun, perlu diketahui bahwa di media sosial batasan-batasan atau status sosial tidak berlaku, karena posisi seluruh pengguna setara. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi tantangan bagi para politisi, harus siap dalam menghadapi kritik-kritik yang dilontarkan oleh warga media sosial lainnya atau netizen. Dalam kegiatan politik, new media seperti media sosial dapat bermanfaat bagi kegiatan politik. Peran media sosial merupakan suatu hal yang baru di dunia politik. Penggunaan media sosial dalam dunia politik mulai digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, seperti misalnya ketika pemilihan umum. Para calon kandidat biasanya menggunakan media sosial sebagai media kampanye dari masing-masing kandidat. Mereka bisa membuat website dan blog yang berisi profil diri dan program kepemimpinannya jika terpilih nanti. Dukungan publik bisa mereka galang melalui media sosial Facebook, Twitter, Google, dan lain sebagainya. Media sosial dalam kehidupan politik di era digital memiliki peran yang sangat penting. Seperti pada pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2008, yang menunjukkan kepada dunia bahwa menggunakan jejaring sosial dapat menjadi alat penting dalam melakukan kampanye politik. Sedangkan di Indonesia, pemanfaatan media sosial pada politik terlihat ketika pemilihan umum tahun 2014. Facebook dan Twitter menjadi kendaraan komunikasi dan interaksi politik baru para caleg dan parpol dalam menyampaikan visi misinya. Terdapat faktor-faktor yang menjadi pengaruh terhadap semakin tingginya penggunaan internet dalam komunikasi politik di Indonesia. Pertama, internet menjadi sebuah media baru yang lahir di dunia karena merupakan inovasi dan campuran antara media cetak, audio, serta video yang mampu menawarkan komunikasi dua arah. Internet seakan menjadi media komunikasi dan informasi yang tidak dapat dikendalikan oleh siapapun, termasuk pemerintah yang sedang berkuasa. Kedua, Indonesia juga terpengaruh oleh adanya dinamisasi penggunaan internet yang terjadi di Asia. Dari 10 negara di Asia, Indonesia masuk jajaran 4 besar. Dari infografis, Tiongkok berada di posisi tertinggi dengan jumlah 731 juta pengguna internet, disusul oleh India dengan jumlah 462 juta, Indonesia dengan 132 juta pengguna, dan Jepang 115 juta, disusul dengan Bangladesh 67 juta. Fungsi yang berjalan dalam komunikasi politik diperankan oleh eksekutif dan legislatif di suprastruktur politik, yakni untuk saling mengontrol keseimbangan kekuasaan dan kemudian mengkonversi proses pembuatan keputusan menjadi produk kebijakan publik yang diumpan balik ke infrastruktur politik. Komunikasi yang berada pada infrastruktur politik dilakukan oleh kelompok kekuatan civil society yang berfungsi dalam mengusulkan atau beraspirasi, mendukung, mengkritisi, dan menolak, mulai dari proses pembuatan keputusan hingga menjadi produk kebijakan publik. Hal tersebut termasuk dalam mekanisme demokrasi dengan fungsi komunikasi politik untuk mengimbangi serta mengontrol kekuatan suprastruktur politik. Namun, komunikasi politik dalam sistem politik dapat menimbulkan beberapa problematika yang menjadikan demokrasi setengah hati, yaitu sulitnya melepaskan kekuatan dan ketergantungan pada kekuatan partai politik sebagai kendaraan politik atau sponsor politik. Maka dari itu, para kepala daerah sebagai eksekutif masih terikat kuat dengan kontrak politik
dan ongkos politik yang diinvestasikan oleh partai politik serta pendukung atau sponsor, baik secara materi maupun tidak secara materi, seperti dukungan, pengaruh, dan kekuasaan. Oleh karena itu, komunikasi politik harus membangun aspek kepentingan kekuasaan kelompoknya secara lebih dominan daripada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kratein yang berarti memerintah. Demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat berkuasa. Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan, yang kekuasaan tertingginya ada di tangan rakyat, seperti yang diucapkan oleh Abraham Lincoln, yaitu the government from the people, by the people, and for the people, yang artinya suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Zamroni, demokrasi adalah pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua negara. Menurut Kusuma, istilah demokrasi memang muncul dan dipakai dalam kajian politik yang bermakna kekuasaan dan berada di tangan rakyat. Mekanisme berdemokrasi dalam politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam lembaga pendidikan. Namun secara substansif, demokrasi membawa semangat dalam pendidikan baik dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem atau cara pemerintahan yang kini hampir seluruh negara yang ada di dunia menerapkan asas demokrasi dalam menjalankan roda organisasi pemerintahannya. Bahkan, Sri Sumantri berkomentar bahwa pada masa sekarang tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak berasaskan demokrasi. Globalisasi telah membawa pengaruh yang cukup besar bagi lapisan masyarakat, termasuk ke dalam bidang sosial dan politik. Globalisasi mulai dibicarakan sejak era tahun 1980-an dan menimbulkan dampak besar terhadap seluruh dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks politik negara, globalisasi telah mentransformasi kekuasaan politik negara modern dan warga negara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa globalisasi pasar bebas akan mendorong demokratisasi politik. Sedangkan kelompok lainnya mengatakan bahwa globalisasi telah menciptakan krisis demokrasi atau bahkan kematian demokrasi. Globalisasi dapat dibedakan dalam 7 kategori seperti dilansir oleh The Group Lisbon atau Karunia Mulia Firdausi pada tahun 2000, yakni yang pertama adalah globalisasi keuangan dan pemilikan modal melalui deregulasi pasar modal, mobilitas modal internasional, dan merger serta akuisisi. Yang kedua, globalisasi pasar dan strategi ekonomi melalui integrasi kegiatan usaha skala internasional, aliansi strategis, dan pembangunan usaha terpadu di negara lain, termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan litbang dan keuangan. Yang ketiga adalah globalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dan penelitian dan juga pengembangan. Yang keempat, globalisasi sikap hidup dan pola konsumsi atau globalisasi budaya. Yang kelima, globalisasi aturan-aturan pemerintahan. Yang keenam, globalisasi politik internasional. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah globalisasi persepsi dan sosial budaya internasional. Apakah globalisasi membawa demokrasi? Atau sebaliknya? Lalu apakah globalisasi menghambat demokrasi dalam arti yang luas? Jika globalisasi membawa serta demokrasi, maka bagaimanakah proses tersebut berlangsung? Demikian juga sebaliknya. Jika globalisasi menghambat demokrasi, maka melalui mekanisme seperti apakah sehingga demokrasi di era globalisasi sekarang dikatakan berada dalam situasi yang krisis? Perdebatan yang muncul berkaitan dengan hubungan globalisasi dan demokrasi yang bermuara pada dua persoalan yang bertolak belakang. Pendapat pertama mengatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal itu tergantung pada seberapa besar ruang gerak yang diberikan globalisasi kepada demokrasi. Terdapat dua kriteria yang dapat diajukan, yakni konsep otonomi dan kesetaraan.
Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi, tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas di antara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Begitupun sebaliknya, jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi politik. Kesetaraan merujuk pada konsepsi politik bahwa individu harus mempunyai kesamaan politik yang setara agar proses politik berjalan demokratis. Jika kesetaraan semakin lebar, maka proses demokratis juga akan semakin berkurang. Ketidaksetaraan yang bersumber dalam kapitalisme pasar menghasilkan ketidaksetaraan yang serius dalam politik di antara warga negara. Hal ini terjadi karena penguasaan sumber-sumber ekonomi langka dalam masyarakat yang pada akhirnya juga dipresentasi dalam bentuk penguasaan politik. Akibatnya, orang-orang yang mempunyai kekayaan lebih akan mempunyai peluang lebih besar untuk mempengaruhi proses-proses politik. Lalu pada akhirnya, ketidaksetaraan dalam ekonomi akan mengakibatkan ketidaksetaraan politik. Dalam kaitannya dengan kedua hal ini, otonomi dan kesetaraan, globalisasi memberikan sumbangan yang tidak begitu bagus. Para pemikir kritis telah menganalisis bagaimana globalisasi menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan karenanya memberikan kontribusi yang buruk bagi demokrasi. Koperasi telah muncul sebagai institusi pengendali yang dominan dengan yang terbesar di antara mereka menjangkau hampir seluruh negara di dunia dan memiliki ukuran dan kekuatan yang lebih besar daripada kebanyakan pemerintahan. Akibatnya, kepentingan korporatlah yang menentukan agenda politik badan-badan negara dan internasional, meskipun realitas ini dan implikasinya sebagian besar tidak disadari. Globalisasi telah membuat kesenjangan dalam hal pendapatan dan juga kesejahteraan yang semakin merosot. Bagi demokrasi, kemiskinan dan kesenjangan dalam pendapatan akan mengurangi derajat kesetaraan politik dan otonomi warga negara. Dengan demikian, globalisasi neoliberal lebih cenderung menciptakan krisis bagi demokrasi dibandingkan dengan mendorong ke arah penciptaan demokrasi yang luas dan stabil. Globalisasi juga telah membuka peluang bagi munculnya kekuasaan transnasional dalam bentuk perusahaan-perusahaan transnasional yang beroperasi lintas batas negara. Kekuasaan korporasi ini melebihi kekuatan yang dimiliki beberapa negara nasional. Sekian pemaparan materi tentang komunikasi politik dan demokratisasi global. Semoga video ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan baru bagi kita. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata, harap dimaklumi. Terima kasih.